uang ini harus digunakan untuk diputerin lagi, gitu. Jadi kalaupun nanti ada instruksi dari Kemendagri bahwa dana desa di stop, kita tetap tenang aja, karena kita bisa melakukan pembangunan sendiri. Nah, makanya itu target kami, walaupun agak sedikit bentrok dengan RT RW, karena RT RW tetap meminta proyeknya, kita hanya memilih prioritas, sisanya kita buang uang, yang dimana uang tersebut akan tetap lagi. Makanya desa Gunung Putri, desa satu-satunya yang memiliki menara telekomunikasi, program internet murah desa sendiri. Dengan budget dari kabupaten, kita putarin lagi duitnya. Jadi nanti ke depannya kita memiliki PADES yang besar. Nah tadi Bapak sempat tanya PADES kita berapa? Cuma 30 juta dari sewa aula, dari hasil BUMDes, dan juga dari sewaan warung. Nah 30 juta tidak akan bisa membangun 46 RT. Makanya nanti akan banyak sekali hal-hal yang masuk, terutama dari menara, dari ketahanan pangan. Hanya sekedar menjadi tempat untuk membaca, tetapi sekarang sudah betul-betul kontekstual, dari teks ke konteks. Sekarang kita bisa lihat ternyata Pak, dari kecerdasan mereka selama ini mengamati apa yang ada di sekitar mereka, mereka ternyata menemukan apa potensi yang bisa digarap. Alhamdulillah, situ yang ada di belakang ini, yang selama ini eceng gondoknya lumayan mengganggu. Alhamdulillah ini ada pikiran cerdasnya bagaimana bisa dimanfaatkan. Dan saya kira ini potensi yang tidak putus, karena setiap ada pasti Balai Besar Wilayah Sungai BWWS itu memiliki anggaran untuk memelihara seluruh potensi yang mereka miliki, termasuk ini. Nah, mereka kewalahan untuk bagaimana supaya mencegah eceng gondok itu menutup di sini. Tentu kitalah masyarakat di desa ini yang berperan di situ, mengambil manfaat dengan keberadaan situ. Alhamdulillah, tadi Pak Sekdes menyampaikan bahwa potensi PADS-nya baru seperti itu, insya Allah ini akan barokah. Karena ini adalah sumber yang boleh digarap dan sifatnya rapid ordernya itu berulang setiap tahun. Jadi semua orang akan terus berlanjut dan sumber pendanaannya ada, karena BPWS punya anggaran. Kementerian PUPR pasti menyediakan membagi ke BPWS-nya untuk bagaimana memelihara situ. Nah, kita bisa mendapatkan manfaat di sini. Alhamdulillah, ini akan dilatihkan dari tenaga yang betul-betul bisa kompeten. Ini tidak tanggung-tanggung, ini langsung dari tidak abal-abal, karena langsung dari pusatnya ini, dari lembaga risetnya yang akan memberikan ilmu. Jadi satu kesyukuran dari kita ini karena pustaka telah melakukan hubungan ke BRIN untuk menghadirkan narasumber atau pembimbing yang betul-betul kompeten di bidangnya. Dan insya Allah ini akan saya doakan mudah-mudahan desa Gunung Putri ini yang tadinya di level provinsi masih mencapai juara 3 lomba desa, kita berharap dengan semakin banyaknya terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, karena itu kan salah satu indikator untuk lomba desa itu, di samping indikator-indikator yang reguler. Dengan adanya inovasi yang semakin banyak, saya berharap ke depan desa Gunung Putri ini bisa tampil menjadi kapten number 1 di Jawa Barat. Tugasnya adalah penelitian, nggak boleh dijual. Ini juga bagi kami awalnya bikin shock juga ya, bikin stres juga. Terus bagaimana? Tapi alhamdulillah ada mitra yang mau mengambil alih dan cair yang seperti ini. Jadi ini nanti boleh dicobakan. Kebetulan saya ada tanaman ya, yang hidroponik tadi. Harapan kami nanti bisa lebih memperbaiki pertumbuhan si tanaman tadi. Jadi mungkin di tanah di rumah juga ada yang punya tanaman cabai dan segala macamnya. Buahnya mungkin kurang bagus, nanti bisa dicoba. Kalau untuk tanaman sayuran, untuk tanaman cabai ini jagonya. Jadi ini memang, dan dulu kami waktu penelitian ini juga bersama dengan Kementan, dengan PD, dengan BPPT, dengan Ristek, dan kami termasuk
3 papan atas di dalam kualitas. Makanya sampai ke pabrik tadi. Jadi ini bisa dilihat ya, yang paling kiri atasnya adalah bunga kul, jagung. Jadi kita berdampingan ya. Terus yang kanan itu ini bersama tim kami panen bunga kulnya bagus sekali, bisa dilihat. Dan juga kedelai, bapak sekalian bagaimana kedelai edamame, kalau mungkin pernah lihat atau pernah di supermarket, satu karton nggak ada 1 kilo harganya 30.000. Jadi paling berapa pohon saja. Padahal kalau kita tanam setiap 1000 meter, mudah-mudahan ini cara yang paling cepat sebetulnya. Saya berharap nanti di contoh di kebun yang sekarang lagi itu percontohan ya, harus nanam ini karena ini sangat mudah. Jadi polybag bisa, polybag juga bagus. Jadi nanti akan apa ya, terpesona melihat kedelainya gede besar-besar dan rasanya enak sekali. Nah, nanti mengenai bibit nanti kita bisa membantu bagaimana untuk mencari bibitnya. Dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk ini pembuatan ini mestinya kita mengambil yang masih baru, terus kemudian segar, kemudian kita cacah, kemudian kita layukan, baru kita tumbuk seperti itu. Besarannya berapa? Kita tergantung bahan organiknya ini berapa sih persentasenya. Kita mau gunakan 80% bahan ini boleh, 60% boleh, 50% boleh, lebih bagus. Tetapi karena kita melihat kondisi misalnya kita susah untuk cari tai kambing, susah untuk cari ini macam-macam, kita gunakan misalnya 80% saja. Jadi 800% itu 800 kilo misalnya eceng gondok. Nah, yang 20%-nya berarti itu bahan lain. Nah, kita seperti itu. Kita gunakan misalnya ini katakan ini selulos, hemiselulos. Jadi ini bisa terdegradasi oleh ini. Kemudian dia akan berkembang di sini. Nanti kalau Bapak dibalik, ketika dibalik misalnya 2 minggu suhu udah tinggi 70% atau 6%, nah kita sedikit menurun, kita balik. Nah, di sana akan terjadi panas. Nah, ketika panasnya 60-70 itu berarti dekomposisi berjalan. Seperti itu. Kita bisa cek suhunya dengan termometer seharinya itu berapa, kenaikannya berapa, seperti itu. Nah, kemudian kita balik, nanti kalau 2 minggu dibalik itu dia akan kering. Biasanya kering.